warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emalia Putri dengan MPM 22110010, Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor, terdapat 30 jenis untuk pidana korupsi yang dibagi menjadi 7 bagian. 7 bentuk tindak pidana korupsi tersebut. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, penyuapan. Ketiga, pemerasan. Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, gratifikasi. Dan yang terakhir, benturan dalam jabatan. Baiklah, saya di sini akan membahas satu persatu. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara merupakan unsur dari delik korupsi dan perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kekurangan aset negara. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 3 berbunyi yaitu setiap orang untuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang didapatkan karena jabatan atau kedudukan yang dipercayakan kepadanya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sehingga dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Yang kedua yaitu penyuapan. Penyuapan ini yaitu pemberian yang ditujukan kepada orang lain yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Tindak pidana korupsi terkait suap menyuap diatur dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah suap menyuap pegawai negeri serta penyelenggaraan negara yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, B, Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf A dan B, serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang ketiga yaitu pemerasan. Pada Undang-Undang 1945 Pasal 12 huruf E, pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang keempat yaitu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini yaitu jika seseorang diberikan uang atau surat berharga, kemudian menyalahgunakan kewenangan ini baik dilakukannya sendiri maupun menyuruh orang lain. Tindak pidana terkait penggelapan dalam jabatan ini sudah diatur dalam Pasal 8, 9, 10A, B, C, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian yang kelima yaitu perbuatan curang. Perbuatan curang ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, di mana akibat perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Dalam tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf A, B, C, dan D, Pasal 7 ayat 2, dan Pasal 12 huruf H. Kemudian yang keenam ada gratifikasi. Menurut penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi ini memiliki makna yang luas. Meliputi yaitu bisa dikatakan pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Perbedaan antara gratifikasi dan suap menyuap yaitu tidak adanya kesepakatan baik itu penerima maupun pemberi. Kemudian yang terakhir ada benturan dalam jabatan atau konflik kepentingan. Tindak pidana korupsi terkait konflik kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf I. Selain daripada itu, semua orang juga berpotensi melakukan tindak pidana korupsi karena pada dasarnya bahaya potensi korupsi tidak mengenai profesi, usia, jabatan, dan lain sebagainya. Buktinya, banyak terpidana korupsi berasal dari berbagai jenjang, umur, dan jenis profesi. Mulai dari pegawai negeri, aparat penegak hukum, kepala daerah, anggota legislatif, akademisi, pengacara, pihak swasta, sampai masyarakat umum. Kemudian tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, Pasal 21. Yang kedua, tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan tidak benar, Pasal 22. Yang ketiga, bank yang tidak memberikan rekening tersangka, Pasal 22 atau Pasal 29. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, Pasal 22 atau Pasal 35. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan
atau memberikan keterangan palsu, pasal 22 atau pasal 36. Dan yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor, pasal 24 atau pasal 31. Baiklah, itulah seputar dari penjelasan materi saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.